Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah, amma ba'du. فيا أيها العلماء الأماجد والسادة الخضور الأفاضل، فضيلة الشيخ أحمد رجب الدسوقي وفضيلة الشيخ أحمد الشحاوي هما مبعوثان من الأزهر الشريف بمعهدنا روضة العلوم. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pesantren Ulum, mulai dari tingkat TK hingga aliyah. Yang kami hormati seluruh tata usaha Pesantren Ulum, dari tingkat TK hingga aliyah, kampus 1, kampus 2. Yang kami hormati seluruh wali santri yang pada saat ini putra-putrinya akan kita lepas untuk segera diberangkatkan menuju Ardul Kinanah, menuju ke negara Mesir untuk belajar di Al-Azhar Asy-Syarif yang telah sekian lama perjuangan dan doa tentu benar-benar menghasilkan sebuah realita, sebuah prestasi yang sangat membanggakan, yang hari ini benar-benar fix insyaallah anak-anak kami para santri-santri sejumlah 34 dengan rincian 31 jalur muadalah tanpa tes langsung berangkat, dan yang 3 beasiswa melalui Kedutaan Republik Arab Mesir. Tentu anak-anakku semua, para santri-santri sebanyak 34 yang akan segera berangkat ke Mesir, yang sangat kami cintai dan tentu yang sangat berbahagia. Anakku semua, para santri-santri Pesantren Rodotul Ulum, ya, baik kampus 1 maupun kampus 2, yang sangat kami cintai dan sangat dibanggakan. Dan saya lupa yang sangat kami hormati ini Pak Dr. Agung Andri Setiabudi, yang orangnya ganteng sekali. Ini Direktur Rumah Sakit As-Sutiah yang saat ini sedang membangun 7 lantai. Ini sudah pengecoran ke-6, tinggal 1 lagi. Nanti 1 lagi 7 lantai finish dan langsung menyongsong pelayanan pasien BPJS KRIS di bawah komando Direktur Bapak Dr. Agung Andri Setiabudi. Beliau ini adalah sungguh istimewa bagi kami. Komitmennya, kesungguhannya, dan juga sinerginya, serta tanggung jawab yang sangat luar biasa, dan yang tidak kalah adalah loyalitasnya kepada kami. Meskipun beliau bukan alumni Rodotul Ulum, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi loyalitasnya. Oleh karenanya sangat malu kalau ada anak-anak dari alumninya sendiri tidak punya loyalitas seperti Bapak Dr. Agung Andri Setiabudi. Luar biasa. Rumah sakit As-Sutiah sampai 7 lantai, ya, dan alhamdulillah paripurna bintang 5. Sebentar lagi dinaikkan dari tipe D menjadi tipe C. Semoga institusi lembaga kita, baik itu pondok pesantren, madrasah, dan rumah sakit, benar-benar menjadi kendaraan kita semua besok di mahsyar. Tentu ini semua harus dipondasikan dengan keikhlasan. Sesungguhnya
yang ada pada diri kita hanyalah ikhlas. Artinya apa? Semua jiwa kita, jerih payah, pemikiran apapun hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, kami benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemudahan di dalam mengurus anak-anak kami dengan berbagai macam dinamikanya yang sangat dahsyat sekali. Mulai yang pertama, kegiatan anak-anak kami yang ada di Pesantren Tululung, mulai dari kampus 1 dan kampus 2, semua kegiatan berjalan dengan normal, berjalan dengan penuh prestasi, dan berjalan penuh dengan pendampingan. Ini berkah kerjasama dari seluruh stakeholder, elemen dan komponen yang ada di Pesantren Rotululung, mulai bapak ibu guru kita, tata usaha kita 24 jam bekerja bersama-sama mengawal, membimbing anak-anak kita semua. Dan tentu itu adalah amanah dari para wali santri, dari Sabang hingga Merauke ada di pundak saya, dan kemudian kami kerjakan bersama-sama bersama bapak ibu guru dan seluruh tata usaha yang ada di Pesantren Rotululung. Oleh karenanya, sebuah keberhasilan yang ada di Pesantren Tulung bukan keberhasilan saya pribadi, ini adalah keberhasilan bersama. Jadi ada guru yang mengatakan dia paling hebat, dia paling berjasa, dia paling banyak kiprahnya, omong kosong. Itu hanyalah suara-suara syaitan yang berjalan. Dan itu tanda-tanda orang yang tidak memiliki keikhlasan. Oleh karenanya anak-anakku semua, apabila Anda semua masih bergairah untuk sekarang juga angkat kaki dari Pesantren Rotululung. Saya menginginkan anak-anak kita terutama yang akan berangkat ke Mesir nanti benar-benar menjadi al-ulama al-mukhlisun, ulama yang ikhlas, ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya penuh dengan keikhlasan dan memposisikan al-adabu fauqal ilmi, bukan al-ilmu fauqal adab. Kalau kita menempatkan al-adab fauqal ilmi, sepandai apapun kita tidak pernah merasa pandai, sehebat apapun kita tidak akan pernah merasa hebat, karena yang hebat itu adalah Allah. Karena yang hebat itu adalah pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Tapi ketika kita mengatakan kita hebat, maka itu adalah pakaian syaitan. Oleh karenanya Anda sudah masuk dalam kategori pakaian-pakaian syaitan. Anak-anakku semua, jauhlah pakaian-pakaian syaitan, ya. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, terus kita berpacu. Kegiatan 24 jam di Pesantren Rotululung, mulai kegiatan belajar mengajar yang sekarang sudah kita setting, ada kampus 1, kampus 2, karena terus terang sekarang sudah overload di kampus 1, sehingga kita diwajibkan untuk membangun kampus 2. Di sini ada MTS 2, ada MA 2, dan di belakang ini ada pondoknya Putra. Nah, dan diteruskan lagi groundbreaking kemarin hari Kamis untuk dilanjut meneruskan pondok Putra kampus 2. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai melaksanakan akreditasi baik di MTS 2 maupun MA 2. Kegiatan demi kegiatan terus kita pacu, termasuk kegiatan PPAQ, peningkatan penguasaan Al-Quran yang merupakan pendampingan setiap 30 santri 1 guru, kemudian ngaji sorogan juga pendampingan, kemudian baksul masail pendampingan, muhadzatsah Arabiah pendampingan, konversisan bahasa Inggris pendampingan, juga ada tahfidzul Quran.
meskipun secara sukarela, karena memang terus terang kalau melihat komposisi kurikulum yang diajarkan di Raudhatul Ulum ini 2 kali lipat. Kalau di lembaga yang lain paling SMP hanya 15, 16, 17, di sini bisa mencapai 32. Karena bagaimana tidak 32 bahkan 35? Karena ada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, kurikulum Kementerian Agama, ditambah kurikulum mulak, kurikulum muatan lokal yang masih utuh semenjak berdirinya Raudhatul Ulum hingga saat ini. Demikian pula yang di tingkat aliyah. Dan dua-duanya anak-anak kita harus memiliki prestasi dan kualitas. Alhamdulillah, anak-anak kami yang mengikuti tahfidzul Quran ada kurang lebih 500 santri, dan itu diselenggarakan pada waktu malam hari, dan kenyataannya, realitanya agama umum semuanya jalan. Bahkan sebagai bentuk pelaporan kami kepada seluruh wali santri dimanapun berada, alhamdulillah beberapa dekade ini setiap semester anak-anak kita benar-benar bisa menyetorkan hafalannya. Kemarin pada saat mid semester gasal ya, itu semuanya nihil, semuanya menghafalkan. Bahkan tahun yang lalu pun juga demikian, saat ini juga nihil, bahkan ada yang double sampai di semester genap. Ini adalah merupakan prestasi yang sangat membanggakan, karena anak-anak kita sekarang tidak dibiarkan belajar sendiri-sendiri, tapi semuanya itu dilakukan secara pendampingan. Ada karantina hafalan setiap waktu malam, jerih payah tata usaha, jerih payah Bapak Ibu guru kita, semuanya benar-benar mengkorbankan, termasuk Pak Direktur. Pak Direktur itu bukan orang main-main loh, dia itu bos kapal, raja kapal, tapi rela mengawal anak-anak kita, kesehatan para santri-santri Raudhatul Ulum 24 jam. Rumah sakit Asutia siap melayani anak-anak kita 24 jam. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, terus terang kami tidak ingin anak kita tidak berprestasi. Semuanya harus dilakukan dan akhirnya mendapatkan prestasi dan kualitas. Alhamdulillah, the best achievement of madrasah kemarin, tahun ini ya, RA terbaik tingkat 1, MI terbaik tingkat 1, MTS 1, MTS 2 3, MA 1 1, MA 2 2. Namanya apa? Alhamdulillah, namanya adalah juara sejati. Ini sekali lagi bukan prestasi saya, ini Bapak Ibu guru kita, prestasi Anda semua. Ya, prestasi kalian semua. Terus lagi anak-anak kita yang sudah tamat seperti apa? Alhamdulillah kemarin anak-anak yang kita wisuda kemarin yang diterima melalui jalur SPAN PTKIN hat-trick 3 tahun berturut-turut, terbanyak se-Indonesia, bayangkan itu. Dan itu bukan omon-omon, bukan abal-abal, ada apanya, sertifikat dari Kementerian Agama bahwa kita adalah lembaga terbanyak seluruh Indonesia yang siswa-siswinya diterima di jalur SPAN PTKIN. Kemarin 260 kalau tidak salah, 3 tahun berturut-turut hat-trick kita. Kemudian juga yang SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, berapa Pak? 21. Itu universitas yang berbagai macam, mulai UGM, kemudian Unipro, Undip dan lain sebagainya. Kemudian juga jalur SNBT, seleksi nasional berbasis berapa? 20. Terus apalagi? PBSP ada yang diterima di kedokteran, berapa? 3. Dan banyak jalur-jalur yang lain. Semuanya kita kawal, semuanya benar-benar kita perhatikan. Semoga anak-anak kita benar-benar menuju prestasi dan kualitas. Dan yang terpenting bagi kami adalah dengan berbagai macam jerih payah seperti ini, mulai penyiapan sarana dan prasarana yang menurut hemat saya insya Allah ini sangat membanggakan. Kampus 1, kampus 2 ini Pak, dan juga rumah sakit
Ini yang di belakang nyambung aja jalannya hampir 4 m yang nyambung dikit. Kemudian diteruskan dengan taman, rumah sakit, ini bisa 70 m-an Pak, dengan berbagai macam alat alat medisnya. Tapi itu semua insya Allah dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan merepotkan siapapun, tidak akan minta bantuan dari santri, wali santri, masyarakat, apalagi alumni. Saya hanya mohon satu, dakwatul mar'i al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Saya hanya mohon doa dari panjenengan semua. Insya Allah doa panjenengan semua, doanya para santri-santri dari manapun berada, itu lebih berharga, lebih bermanfaat, lebih berguna bagi kita semua. Dan insya Allah ini dalam bentuk ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ketika kita benar-benar berupaya untuk memberikan belas kasihan pada anak-anak kita yang sedang jihad, karena hakikatnya anak-anak kita ini yang berasal dari Sabang hingga Merauke itu al-mujahidun. Mereka orang yang jihad dalam bentuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Maka kita berikan support, maka kita berikan dukungan, dan insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan pahala yang sama. Man jahaza ghazian fisabilillah faqad ghaza. Kalau kita mau membantu, mau mensupport, ya kan, orang yang sedang jihad dalam kategori tolabul ilmi dalam konteks ini, insya Allah faqad ghaza, sama dengan orang yang berjihad akan mendapatkan pahala yang sama. Inilah yang sebenarnya kita obsesikan, karena semuanya kita pondasikan hanya karena investasi akhirat. Kemudian juga rumah sakit yang besar ini akan menjadi syiar bagi kita semua dan tidak merepotkan bagi santri, wali santri dan masyarakat. Sekali lagi cukup hanya dengan didoakan. Ini sebagai bentuk khidmah kami kepada santri, kepada masyarakat, dan tentu ini adalah pengabdian kami untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka anak-anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat banggakan, harapan kami yang pertama kalian mendoakan, dan yang kedua adalah kalian semua menjadi alumni yang hebat, alumni yang al-mutakhalliquna bil akhlaqil karimah, yang selalu berpegang teguh dengan budi pekerti yang baik, membawa nama meter. Kami sudah mendesain, dan desain kami adalah Raudhatul Ulum ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Jangan kalah dengan oknum-oknum alumni. Insya Allah itu tidak baik, tidak benar. Dengan ngelis-ngelis minta bantuan yang mengatasnamakan alumni santri baru, itu sangat ridho bukan akhir. Karena kami ini ingin memberikan kok, malah nama-nama kami dicatut-catut. Ya semoga itu tidak ada. Kalau ada ya keterlaluan, kudu bangsa taubat, ya kudu taubatan nasuh. Anak-anakku semua juga demikian. Kue nak kepengen berjuang, kepengen jadi kiai, sudah sih. Konsep saya seperti itu. Kaya artinya apa? Kerja sih, usaha sih. Nak wes kue duwe logistis yang kuat, baru menjadi seorang kiai. Kiai itu macam-macam, guru ngaji, tukang sedekah kiai, orang yang al ibadah. Jangan sampai belum apa-apa nanti ujung-ujungnya apa? Minta bantuan, ngelis. Nanti ada alumni yang sugih diparani, mulai dari dosis rendah, dosis tinggi. Semoga itu tidak ada di santri Raudhatul Ulum sampai menyebut nama. Tapi kalau ada, itu benar-benar keterlaluan. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, insya Allah intan surullah yansurkum. Kalau kita mau berjuang untuk jalan Allah, yansurkum. Ini fi'il mudhari li ifadatil istimrar. Gusti Allah tansah bakal maringi pitulungan. Kita akan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sekedar cerita secara global saja. 34 santri yang kemarin mau berangkat ke Mesir itu bukanlah bagaikan membalikkan dua telapak tangan.
Itu perjuangan yang penuh dengan dinamika kedahsyatan yang sangat luar biasa. Diawali dari pendaftaran online di dalam negeri, kalian tinggal nyetorkan data. Ini yang bekerja keras mulai Pak Kiai Mustafa LC, Pak Minan, terus ada Bu Juni, ada Pak Ya Ismail, ya, jasa untuk menjalankan tugas online ini. Kemudian setelah itu Pak Minan secepatnya dokumen dipersiapkan, awraknya dipersiapkan, mulai penerjemahan ijazah syahadah, akte kelahiran, SKCK, surat kesehatan, bawa ke Jakarta. Karena itu harus ada mutarjem resmi, harus tarjamah resmiah, penerjemahan resmi. Kemudian tidak cukup itu, harus ada legalitas dari Kemenlu, ada Kemenkumham. Luar biasa, Pak. Setelah itu belum cukup, Pak, yang untuk di luar negeri kemarin tak bawa sendiri dokumen 34 anak, ya, itu tak bawa sendiri. Aku enggak ngerepoti sampean, biaya saya sendiri. Mbak anggap aku enggak dokumen minjur aku ini njaluk apa biaya, saya bawa sendiri. Sampai di Mesir anak-anak tak panggil, di bawah komando Nabil, langsung jalankan. Tapi ternyata kemarin ada kendala. Kendalanya adalah rekom dari Kementerian Agama, karena memang anak-anak kita ini kan jalurnya muadalah. Muadalah kan tidak ada tes di dalam negeri. Dalam hal ini ada perspektif yang berbeda dari Kementerian Agama ini kan, karena memang ini ada pergantian pimpinan di Kementerian Agama, itu harus tes, karena harus tesnya tes wawasan kebangsaan. Meskipun anak-anak kita juga untuk NKRI tidak perlu diragukan lagi, loyalitasnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Nah, padahal ketika itu waktunya tinggal 2 hari. Bayangkan, kedutaan Mesir KBRI tidak akan mengeluarkan rekom kalau tidak ada dari Kementerian Agama. Alhamdulillah akhirnya rekom keluar, ya, dan kemudian juga setelah itu langsung didaftarkan tanggal 9. Posisi saya masih di Alexandria. Ini Pak Minan tak telepon tengah malam, kita telepon ke sana kemari. Wong aku niatnya mau jalan-jalan, tahu-tahu malah urusan seperti ini. Dan nanti tanggal 10 alhamdulillah dari pagi kita pantau dengan taukil 6 anak, ya, dari 34 itu kita pantau. Karena pendaftarannya itu harus dimurokib ada di Khorijiyah, kemudian dikembalikan lagi ke murokib lagi. 5, 10, 15, akhirnya berhasil 34. Alhamdulillah malam itu pula wes kowe kang jajan kabeh sing warak tak biayai kabeh. Ketika itu kan kelaparan itu dari pagi sampai malam, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan kalian itu bersih dari segala macam anasir, karena yang melakukan ini adalah langsung 2 komando anak sadari Nabil. Dan sekarang kita punya Madiyafah, tidak bisa diganggu gugat. Karena untuk mahasiswa itu beda dengan dalam negeri, atau apapun, ya, kalau ada terjadi apa-apa di luar negeri kan kalian tanggung jawabnya kepada kami. Dan tentu kami ini punya operasi. Anak-anak yang kita kirimkan ke Mesir ini ada calon ulama, calon orang-orang alim, calon doktor, tentu harus diawali, dipondasikan dengan komitmen dan kesungguhan tholabul ilmi. Jangan sampai seperti yang selama ini terjadi. Baru semester awal 1 bulan 2 bulan sudah tijarah, sudah kerja, sudah bisnis, kemudian pakaiannya gondrong, kemudian juga pakai pakaian yang tidak etis. Nah, kalau seperti itu gimana? Mendingan saya nggak usah mengirimkan ke Mesir, kita buka saja TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Cewa saya, maka dari itulah saya bikin namanya Madiyafah. Belum lagi anak-anak yang baru kemudian diperdaya oleh santri-santri yang lain misalnya. Ini semua saya cleankan. Dan yang di Madiyafah sekarang alhamdulillah sudah hafal sekian sanad-sanad hadis, sanad-sanad kitab, dan diberikan kegiatan gratis. Saya biayai, tidak dipungut biaya. Kita datangkan syekh-syekh, mereka memberikan muhadharah, memberikan pengajian atau memberikan ceramahnya, dan itu akan sangat berguna bagi para santri. Anak semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan,
terus kita berjuang, dan perjuangan itu adalah kegiatan bersama. Bukan saya menggunakan ya mutakalim wahdah, tapi saya mutakalim ma'al ghaib. Kemarin juga kita sudah jalan juga ke Jakarta. Saya malam-malam nggak sampai pulang Semarang, langsung pagi ke Jakarta, dan ada telepon untuk apa? Alhamdulillah, ini anak-anakku semua, Bapak Ibu semua, kita punya jalur juga, jalur yang baru. Jadi di samping nanti di Al-Azhar juga bisa di Universitas Madinah. Nah ini kemarin alhamdulillah dokumen yang sebesar ini jadi disertasi. Ini dibikin berapa orang? Mulai Pak Minan, Pak Kiai Mustafa, sama Bu Jumi, sama satu lagi Pak Ismail. Ini tidak ya orang diakoni Pak Mustafa dhewe to. Ora dilakoni Pak Minan dhewe. Ini tidak ya kerja sama bersama. Ngono lho. Lah nek engko terus iku aku dhewe. Lah iki repot itu. Wong ora tau ning Mesir ngaku-ngaku santri ning Mesir. Lah itu piye? Repot kabeh. Nek kaya ngono iku repot kabeh donya iku. Rusak kabeh. Maka dari itu karena santri-santrinya adalah amanah pada saya, maka saya harus mengamankan anak-anak kita agar supaya anak kita melalui jalan yang sebenarnya. Karena amanah ada di pundak saya semua, bukan di pundak orang lain. Dan kepastian tangan saya adalah Bapak Ibu guru kita, tata usaha kita. Suka ada atau tidak suka, kenyataannya seperti itu. Ya sekali lagi, ini anak-anak yang ada beberapa diindikasikan. Kalau memang Anda belum kapok, tidak siang tidak malam, saya kembalikan berkasnya, uang saya kembalikan secara utuh, selesai. Saya tidak ingin dikotori anak-anak yang sudah jerih payah di Mesir, dinodai, dicegah. Lagi pula hakikatnya ini sebenarnya adalah untuk manfaat para santri. Bayangkan, kemarin saya melihat sendiri, saya testimoni beberapa santri, anak-anak yang lewat broker minimal ada 40 juta, 45 juta loh Kang. Gue paling berapa? 21-an ya Pak Benda. Itu ada 45, belum lagi di sana harus ikut rombongan belajar, bimbingan. Di situ ada iuran lagi, iuran apa namanya bimbingan, iuran apa. Itu sudah disaperahan. Saya ingin menjauhkan kalian semua dari hal-hal seperti itu. Itu merepotkan wali santri. Saya ingin membantu santri dan wali santri, jangan dimakna yang lain. Nah sekarang sudah ada manfaatnya setahun ini Madiyafah nama saya sendiri. Kenapa pakai nama saya? Karena saya tidak ingin ada orang lain mengganggu gugat. Tidak ada orang lain ikut campur di dalamnya. Dan ini anak-anak langsung dibikinkan kartu. Kalian sudah jadikan KTA, kartu tanda anggota Madiyafah. Nah gitu. Ini untuk mengamankan. Diadakan pengawalan, bimbingan dan seterusnya. Bahkan ini rebana tak tukono rebana iki. Ku angger malam Jumat ben ning kono kan udah seneng rebana. Piye ada yani Allah lil yani bita'dub ya Maulana. Li sholawah kula yaumil jum'ah fi ansitah li thalabah. Berarti ini lamis. Ini kita bawa anak-anak kita. Ya, kemarin diambil dari Pak Minan dari mana? Dari Jepara, supaya nanti ada kegiatan sholawatan di Mesir ya. Jadi sekali lagi anakku semua, saya mengharapkan kalian semua benar-benar memiliki prestasi dan kualitas, dan jadilah Anda doktor, jadilah Anda profesor yang akhlakul karimah, dan kembali ke Indonesia punya loyalitas yang tinggi. Hakikatnya kembali kepada diri kalian semua, sehebat apapun ya, dengan alma maternya ya, jangan berbuat nista. Jangan di sini pinter suwetek kemaki nih sabore ya. Itu yang kita sayangkan. Pinter suwetik orang akeh suwetik ae ngono wis kemaki nih sabore. Ini harus cuci orang-orang seperti itu ya kan. Harus kita cleankan. Kita nggak ingin anak-anak seperti itu meradiasi kepada anak-anak kita semua. Jadilah anak-anak yang hebat, yang al-adab fauqal ilmi. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, alhamdulillah al-ayyamu tamuru bisur'ah, hari berjalan dengan sangat cepat. Tidak lama lagi akan segera anak-anakku semua melaksanakan kegiatan namanya asesmen sumatif semester gasal.
yang akan diselenggarakan mulai tanggal 30 November sampai tanggal 14 ya, 14 Desember. Kemudian remedi asesmen sumatif akhir dari 15, 16, 17. Dan tentu penyetoran hafalan ya anak-anakku semua, kalau diperhatikan dari hari Sabtu tanggal 30 November sampai dengan Selasa 17 Desember terakhir remedi. Kemudian gelar karya PSR P5RA kelas meeting hari Rabu, Kamis 18, 19. Kemudian libur semesternya panjang kalian, tak kei ropelan kalian panjangnya. Ya, libur asesmen sumatif akhir semester dasar mulai hari Jumat 20 Desember sampai dengan Jumat 3 Januari. Jadi tahun baru masih berada di rumah. Tapi tolong ya, kamu berada di rumah itu hati-hati. Ya. Orang mabuk itu ada 3. Mabuk karena minuman. Apa minuman? Wine, rectable. Saya itu belajar nama-nama minuman Pak, biar tahu saya. Orang Congyang ku minumannya super dam. Gitu Pak. Saya tanya orang-orang seperti itu. Ya, itu mabuk karena minuman. Yang kedua, mabuk karena terlalu bersedih, stres. Di depan ada mobil, ada kereta, dia nggak menghiraukan. Itu mabuk karena stres. Ada yang ketiga adalah mabuk karena apa? Terlalu larut dalam kegembiraan. Nah, maka dari itu ketika nanti sekalian di rumah apalagi menyambut tahun baru, jangan larut berlebihan dalam suasana kegembiraan. Nanti kalau terlalu berlebihan ya, ini saya sampaikan ada yang kecelakaan ya beberapa tahun yang lalu, jangan sampai itu terjadi. Ada yang jatuh dari motor dan lain sebagainya. Kalian tetap sebagai seorang santri gembira ya gembira, tapi harus dalam koridor yang baik. Kuluma tajawaza anditihi munakisun biditihi. Pahit manis itu enak, naik kemanisan ya tambah ora enak gitu loh. Seneng ya apik, tapi naik kesenangan jadi bubar kabeh ya. Jadi sekali lagi kamu harus tetap bawa buku untuk dihafalkan, untuk baca buku di rumah, tetap harus tidak boleh lepas dari yang namanya belajar. Dan kalau liburan silakan, tapi hanya bersama dengan sanak keluarganya, dengan orang tua. Saya nggak memperbolehkan ada liburan bersama-sama, wah satu ditor, wah itu tidak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Yang pertama pemborosan. Nanti ujung-ujungnya saya nggak alasan madrasah, saya anak-no. Apalagi kalau wali santrinya itu punya sekolahan, wah itu madrasah kepengen golek untung. Mungkin kok nggone pendornya berapa, untuk untungnya berapa, tidak boleh. Yang kedua adalah nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pasti yang disalahkan adalah pesantren. Maka dari itu silahkan kalian rekreasi kemana saja, tapi hanya bersama dengan orang tuanya masing-masing. Wes ya, nek tak kadang ngene kok nek jono itu di luar tanggung jawab kami, dan semoga tidak ada. Itu ya. Jadi sekali lagi silakan rekreasi hanya bersama keluarganya. Kemudian juga tiket kepulangan nanti akan kita fasilitasi. Ya, nanti yang di dalam negeri yang naik bis di Pak Musa, karena kan nggak bawa HP, nanti orang tuanya akan kita teleponi satu ke satu dan kita kasih nomor teleponnya orang sopirnya. Kemudian yang naik bis, yang naik kereta kita antar pakai bis pesantren ke Semarang. Naik pesawat kita antar, kita tunggui sampai benar-benar. Itu tanggung jawab kami pada seluruh santri ya. Tolong Pak, nanti diperhatikan hal-hal seperti itu karena kan kita pantau terus. Yang jelas santri kita harus pada fauqa ru'usina, harus ada di atas kepala kita semua gitu loh kan. Mulane kowe kabeh iki janjian aku gak berlebihan, nek takon berakhlakul karimah ya. Ini untuk kepentingan kalian semua dan tidak ada sejarahnya. Orang yang banggal-banggal seperti itu akan mulia. Sudahlah, nanti di kemudian hari suatu saat dia akan menyesal sendiri. Dan sekali lagi kalau masih ada oknum-oknum santri yang masih seperti itu akan menyesal sendiri. Sekali lagi saya benar-benar berharap anak-anak kita benar-benar akhlakul karimah dan menjunjung tinggi alma mater pesantren Raudhatul Ulum. Dan seluruh guru ini adalah merupakan satu kesatuan
ya, yang semuanya bekerja keras dan tidak pernah merasa ini keberhasilannya masing-masing. Berikutnya lagi nanti untuk kepulangan santri Pondok Putra hari Jumat tanggal 30 Desember, santri Pondok Putri Sabtu 21 Desember. 21 ya, santri Pondok Putra pulang 20 Desember. Terus santri Pondok Putri 21 Desember, benar. Santri Pondok Putra kembali 2 Januari, santri Pondok Putri kembali 3 Januari. Kemudian awal KBM insya Allah mulai hari Sabtu tanggal 4 Januari. Penerimaan rapot santri putra jam 11.30, santri putri jam 16. Ini hari Sabtu. Kemudian tanggal 4 itu pula hari Sabtu langsung ujian munakosah. Nah ini kelas 12 aliyah ini persiapan munakosah ya. Ini hari Sabtu 4 Januari sampai dengan Selasa 14 Januari. Jadi kita semua ini sudah tinggal beberapa saat lagi ya, kepanitiaan kelas 12 aliyah sudah dibentuk ya, besok pagi sudah memilih kain. Nah ini waktu memang berjalan dengan sangat cepat. Oleh karenanya Bapak Ibu guru kita, saya mohon silabusnya diperhatikan, jangan sampai ada ketertinggalan materi yang harus disampaikan kepada anak kita semua. Demikian juga anak-anakku semua mulai fokus, semangat dan semangat untuk belajar. Insya Allah ya, kalau saya disuruh memilih, semoga nanti ada ujian nasional lagi, itu harapan saya. Semoga ada ujian nasional lagi, itu ada tantangannya, itu nggak asal lulus saja. Yang kedua adalah saya berharap semoga tidak ada zonasi ya, biar nanti yang pintar itu mendapatkan haknya, yang bodoh juga mendapatkan haknya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum yang benar-benar diperhatikan ya, yang lebih bermanfaat dan berguna bagi para santri. Dengan demikian kurikulum yang kita ajarkan pada anak kita komprehensif, baik agama umum, dan itu bukan kelinci percobaan, anak-anak dipaksa sekian kurikulum, enggak. Buktinya anak-anak kita saja dengan kurikulum yang banyak masih ikut tahfidzul Quran, dan ternyata tahfidzul Quran juga jalan. Saya nggak bisa menghalang-halangi karena anak-anak berkeinginan keras untuk ikut tahfidzul Quran. Ada kurang lebih 500 santri. Bapak-bapak kami hormati dan seluruh wali santri, para wali santri yang putra jagat ke Mesir yang saat kami hormati, sekali lagi kami berharap kepada seluruh panjenengan semua, semoga anak-anak kita benar-benar menjadi harapan yang sangat kita cita-citakan, anak-anak yang mulia, yang berakhlakul karimah dan memiliki keilmuan intelektual yang sangat membanggakan, sehingga kelak nanti kembali ke Indonesia akan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Demikian juga kepada santri-santri yang lain, kalian bisa mengikuti jejak kakak kelas kalian semua. Kemana saja pun kalian akan kita fasilitasi. Dalam negeri, luar negeri, anak-anak kita akan kita kita support ya. Mendaftarkan apapun kita daftarkan. Termasuk Bapak Ibu guru kita, mohon dengan sesungguhnya prestasi diperhatikan. Karena seperti yang saya katakan tadi, the best achievement of the madrasah ini adalah kerja keras Bapak Ibu guru kita untuk mengawal lomba-lomba. Jadi yang lomba itu tidak hanya 1, 2, 3 anak, tapi setiap kelas, termasuk Bapak Ibu guru kita juga ikut lomba. Karena itu nanti akan dinilai dari supervisi. Jadi tempat itu semuanya pakai tantangan, tidak bisa hanya secara santai-santai. Ida doko ittasa'a wa idza ittasa'ad doko. Kalau kita mau merasa ya sempit cingkrang kurang ya, kita merasa tidak ada apa-apanya tapi punya kerja keras, punya semangat, punya kesungguhan, insya Allah ittasa'ah. Saya merasakan itu. Ini semua tinggal ya, inilah kebanggaan kita bersama. Rumah sakit As-Sutiyah nanti kalau sudah 7 lantai ini benar-benar akan menjadi sebuah realita yang benar-benar sangat membanggakan. 7 lantai dengan peralatan yang canggih, yang lengkap. Ini saja belum sampai ke 7, ini masih ada satu lagi core Pak ya, pengecoran. Lantai yang ke-7 itu sudah finishing di lantai 2 dan lantai 3 ya Pak Dokter ya. Ini karena kita akan mengejar BPJS Kris nanti di bulan Desember. Jadi akan kita adakan 2 launching penyambutan pelaksanaan pelayanan BPJS Kris dan juga nanti pada saat launching yang sesungguhnya yang sudah 7 lantai.
Dan sekali lagi saya hanya mohon didoakan saja, saya tidak minta bantuan dari manapun. Dan juga pesan saya anak-anakku semua, janganlah mencederai, menodai alma mater Rodotul Ulum ya. Jadi kalian semua jangan main-main dengan kegiatan apapun. Kalau seandainya ada ikamaru, ya ikamaru per periode aja, per periode per kelas itu. Jangan mengadakan sekian-sekian, itu ujung-ujungnya duit. Yang dimana itu 3, uang, finansial, kemudian yang kedua adalah apa itu suhroh, makanya akan dipergunakan ya masa dijual untuk pilkada, pil apa gitu. Tapi saya nggak nyebut nama, karena itu ada oknum-oknum pemain yang sebetulnya 2-3 orang aja, tapi ya orangnya anjek-anjek ya. Yang tak khawatirkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim diterbuai dengan orang-orang itu, dikadali cara bahasa Semarangnya, dikadali, ya toh, dikadali orang seperti itu ya. Makanya hati-hati, karena yang penting Rodotul Ulum kita amankan ya, semoga nggak ada lah. Tapi kalau ada kebangetan, kita amankan dari hal-hal seperti itu. Dan kita benar-benar menjaga alma mater Rodotul Ulum, dan ikamaru hanya satu, yaitu di pesantren Rodotul Ulum. Lah saya ngaku-ngaku santrinya Mbak Suti, kenal karo Mbak Suti wae ora ya. Malah misoh-misoh ya ora bener kabeh ya. Ya kan? Nah, itu apa-apaan itu. Ya, jadi sekali lagi saya berharap pada anak-anak kita semua menjunjung tinggi alma mater Rodotul Ulum, dan itu hakikatnya kembali kepada kalian semua. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi pesanku pada anakku semua yang terakhir, kalian ke Mesir nanti tanggal 25 nanti akan kita kumpulkan lagi kalian semua di kampus utama. Nanti akan secara detail barang bawaannya dan lain sebagainya. Dan juga nanti anak-anak kita saya harapkan di Mesir akan sudah dijemput, sudah ada tim di Mesir ya. Madiyafah Najib Suti sudah di bawah komando Nabil Al-Sajid sudah mempersiapkan dengan jajarannya di sana. Dan kemudian juga tempat tinggal sudah dicarikan, karena tempat tinggal itu nggak gampang, makanya sudah beberapa bulan sudah disewa, karena itu udah nggak dapat tuh kian tempat tinggal jadi booking mahasiswa seluruh dunia. Kalau kita mufajiatan dadak ya kita nggak dapat tempat. Kemudian juga yang diperhatikan adalah NKRI ya, kalian harus menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini sesuai dengan amanat dari Kementerian Agama, dan menjunjung tinggi alma mater pesantren Rodotul Ulum. Kemudian juga kalian semua di sana harus fokus belajar dan belajar ya. Kalaupun mau bekerja nanti aja, kalau sudah S1 sudah selesai silahkan kalian mau belajar lagi, mau sambil kerja tidak apa-apa, tapi kalau sudah S1 ya. Kemudian berikutnya lagi, jagalah perilaku yang akhlakul karimah. Calon ulama itu yang sepantasnya, kepatutannya harus diperhatikan. Jangan asal-asalan berpakaian. Makanya kita kondisikan dengan kegiatan, kita kondisikan dengan insya Allah itu aman bagi kalian semua, nggak akan terbelenggu dengan hal yang lain. Dan juga amalkan Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalian semua kalaupun ngaji di Madiyafah didatangkan dengan orang-orang yang resmi dari Al-Masyayikh, dari Al-Azhar. Insya Allah suatu ketika Syekh Ahmad Rajab Yudarisu ya Maulana khainama. Ini saya ini tinggal 1 tahun ini, tinggal akhir Yanair ya ilamis insyaallah natamana ya Maulana anta tudaris abna'ana fi Madiyafah Najib Suyuti. Bal mungkin yani tudaris yani ataksin fil qiraah. Biar kalian semua nanti jadi imam, jadi korek dengan suara-suara yang merdu, gitu ya. Itulah yang kita harapkan, dan pulang benar membanggakan orang tua, membanggakan bagi kita semua, dan tentu memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, ini nanti siang langsung tes khusus. Ini takdidul mustawa ya, langsung hari ini. Makanya ini kita kemarin mengajukan juga tolab kepada Dr. Nahlah. Alhamdulillah al-yaum naharda ya Maulana insyaallah bisa sani asar atau tali asar mubasyaratan yani imtihan yani Zoom. Ini langsung tes langsung. Makanya kita selenggarakan pelepasan hari ini sekaligus kedatangan kalian semua, langsung diadakan tes itu dari Al-Azhar ya. Al-Azhar langsung nanti sekitar jam 2 atau jam 3 sudah dipersiapkan tempatnya, karena tafawud sekarang tidak 5 jam, 5 saat. Jadi fi tafawud baina andina ma'ud Indonesia wa ada 5 saat, 5 jam ya. Jadi sekali lagi ini dapat saya sampaikan, sekali lagi anak-anakku semua, bukalah lembaran baru, semangat baru dan komitmen baru, cuci semua yang tidak baik, hilangkan semua. Mari kita menatap masa depan kita penuh dengan keikhlasan, kesungguhan, komitmen. Dan bagi Bapak Ibu guru kita, wali santri kita, marilah kita tatap yang baik,
yang tidak baik kita tinggalkan, dan semoga kita benar-benar menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia hanya sementara saja, dan semuanya harus kita pertaruhkan dengan perjuangan sejauh mana corak warna keikhlasan kita semua. Insyaallah Allah yang akan maha melihat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.